Oh, oke, silakan. Oke, nah karena udah dimulai juga recordingnya nih, saya izin untuk share screen soal materi kita hari ini. Nah, untuk screen-nya apakah sudah terlihat ya? Sudah, Mbak, sudah. Oke. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Destria tadi ya, pada hari ini kita itu akan apa ya, saya akan menyampaikan materi mengenai kenapa sih kalau kita lagi ngobrol sesuatu atau kita searching sesuatu di handphone kita gitu, terus kita buka sosial media, kenapa sih munculnya tuh sama gitu. Kadang kita ngira, jangan-jangan nih apa ya, Facebook tuh menyadap kita nih, atau handphone kita itu bisa dengar kita dan merecord apa yang kita lakukan di sekeliling kita. Nah, pada pertemuan hari ini nih, saya akan menjawab sedikit soal itu, tapi dari perspektif iklan gitu. Jadi dari perspektif performance marketing istilahnya kalau di saat ini gitu ya, namanya orang yang pasang iklan tuh performance marketing gitu. Nah, ini udah kenal kan. Nah, kemarin kita udah sempat ngobrol juga mengenai jenjang karir seorang sosial media spesialis. Kalau kemarin kita banyak ngobrolnya soal sosial media strategis, sosial media spesialis, sosial media analis, dan juga sosial media manager. Nah, untuk hari ini saya akan ngobrolin soal jadi performance marketer sama influencer marketing. Jadi nanti kita akan praktek juga sih. Aku akan menunjukkan sekilas nih gimana sih dashboardnya Facebook. Terus kalau pasang iklan tuh kayak apa? Sebagai gambaran aja buat teman-teman ketika mungkin suatu hari bekerja atau magang atau apa lalu diminta sama atasannya nih buat pasang iklan gitu. Jadi udah punya gambaran sedikit gitu mengenai panel-panelnya, terus bentuknya akan seperti apa. Nanti aku akan praktek langsung, tapi nggak akan aku run, karena kebetulan akunnya ini aku bikin akunnya kayak akun kosong gitu, jadi emang belum aku isi payment atau akunnya, jadi emang cuma untuk demo aja ke teman-teman hari ini gitu. Nah, ini juga, jadi kalau di digital marketing, kita tuh mengenal namanya digital marketing trifecta, bahwa media tuh kita ada 3. Yang pertama earn, paid, sama own. Jadi earn itu sesuatu yang kita dapat dari orang lain. Misalnya orang mention kita di story-nya mereka, atau orang melakukan repost terhadap konten-konten kita, atau mereka secara sukarela memberikan review terhadap produk kita. Itu yang earn. Basicnya adalah sharing, apa yang kita dapat dari orang lain sharing. Terus ada juga paid media. Paid media itu yang sifatnya advertising. Misalnya nih, apa namanya, iklan-iklan yang muncul di Facebook, Instagram, Google, atau kita membayar orang untuk mereview produk kita, membayar orang untuk menulis mengenai produk kita, dan sebagainya gitu. Itu namanya paid media. Sementara own media itu yang kita pelajari kemarin, yaitu aset kita sendiri yang utamanya sih sosial media kalau kemarin, tapi hal itu juga bisa termasuk misalnya website atau kita punya mobile set atau kita punya aplikasi itu masuknya own media. Nah, kombinasi kalau kita berhasil nih mengkombinasi earn, paid sama own, nah itu sebenarnya di digital marketing itu kita udah bisa melakukan method digital marketing di mana kita itu membuat semuanya itu komprehensif gitu. Karena pada akhirnya mereka itu bisa saling melengkapi gitu. Nah, untuk hari ini kita akan lebih banyak nih bahasnya di paid media, baik iklan sosial media ataupun nanti influencer gitu. Nah, mungkin nih sedikit cerita ya, abaikan background-background ini karena saya screenshot langsung dari HP saya nih. Jadi wallpaper dan isinya ketahuan sama teman-teman semuanya. Jumlah chat yang belum dibalas juga ada semua nih. Jadi ini experience aja sih semalam. Jadi saya tuh buka browser karena infonya Uniqlo itu lagi celebrating ulang tahun Uniqlo gitu. Saya tuh lihat di mall deket apartemen gitu. Dia ada tulisannya kalau uniqlo.com tuh lagi celebrating ulang tahunnya, jadi setiap purchase tuh akan ada hadiahnya. Penasaran dong saya bukalah websitenya uniqlo.com.
gitu. Saya pakai browser gitu, saya buka uniqlo.com, terus, saya mulai buka websitenya, terus scrolling-scrolling nih di websitenya. Oh iya, oh barangnya ini, baju, ada jaket, ada tas, dan lain sebagainya. Setelah saya browsing ini, saya close, saya nggak jadi beli nih, nggak ada masukin keranjang, nggak ada klik apa-apa gitu kan. Saya cuma scrolling-scrolling, lihat-lihat aja, kemudian saya lanjut nih main sosial media. Nah, lalu saya lanjut buka Instagram saya. Waktu saya scrolling, nah itu munculnya lagi-lagi tuh iklannya Uniqlo. Jadi saya habis buka website Uniqlo, terus saya dapat iklan Uniqlo. Nah, terus saya close Instagram saya ganti buka Facebook. Saya scrolling muncul lagi iklan Uniqlo. Ini terpaksa saya sensor ya, karena iklannya tuh iklan baju dalam, teman-teman. Jadi kayaknya saya tutup kotak merah dulu ya. Walaupun teman-teman udah gede, nanti saya diprotes, Pak Hendra, ini kelas sosial media atau kelas yang lain gitu kan. Jadi saya tutup sementara itu, iklan yang sama, produk Uniqlo juga, dan itu juga, iklan-iklan Uniqlo itu tuh masih muncul sampai pagi ini di Instagram story saya. Jadi impact-nya nggak cuma sehari, sampai hari ini saya buka Instagram story, masih scroll-scroll dan klik-klik terus, itu tuh keluarnya tuh masih Uniqlo, karena kemarin semalam saya tuh ngecek, websitenya Uniqlo, gitu. Nah, mungkin beberapa teman-teman tuh juga mengalami hal ini, bahkan kadang nih, selain, iklannya Uniqlo, habis itu ya, konten-konten iklan di sosial media saya, itu kebanyakan iklan baju, gitu. Iklan baju-baju yang lain gitu, yang merek-mereknya mungkin lokal-lokal yang saya bahkan kurang tahu itu mereknya apa gitu, tapi muncul terus konten yang sama. Nah, hal-hal yang kayak gini nih kadang kita merasa mikir, "Ih, serem ya, kok Facebook sama Instagram tuh bisa tahu apa yang kita cari?" Padahal itu lintas platform kan. Saya pakai Safari browser-nya, sementara aplikasi yang, memunculkan iklan itu kan nggak ada hubungannya sama sekali sama Safari saya, gitu. Karena saya bukanya pun berbeda aplikasi, gitu. Mungkin, apa ya, hal-hal lain tuh bisa terjadi kalau misalnya saya login akun sosial media saya di Safari, tapi saya nggak pernah login akun sosial media saya di Safari. Tapi Facebook dan Instagram tuh bisa kayak tahu apa yang kita cari, apa yang kita minati. Nah, mungkin dari teman-teman juga pernah mengalami hal tersebut. Atau bisa juga nih teman-teman mengalami halnya kayak gini nih, nggak cuma kasus itu. Nah, ini juga yang kemarin saya, cek. Jadi selain, saya dapat ads soal Uniqlo, saya tuh scrolling terus ke bawah gitu kan. Tiba-tiba saya tuh dapat iklan dari apa sih, CMK Club ya. Nah, dia tuh kayak, jualan perhiasan gitu. Isenglah saya visit profilnya, karena saya penasaran CMK Club tuh apa sih gitu. Saya klik, terus saya visit profilnya sebelah ini, terus saya scrolling-scrolling. Oh, ini apa ya, penjual perhiasan terbesar di Indonesia. Oh, ada beberapa merek dan lain-lain gitu. Saya scrolling sampai lumayan banyak, terus saya back nih, Instagram-nya. Ketika saya back, terus saya habis itu lanjut nih buka ke Facebook. Nah, di Facebook saya tuh dapat iklan mayoritas soal perhiasan, bahkan iklan yang tadi saya temui di Instagram itu muncul lagi di Facebook nih, gitu. Ini contohnya tadi saya dapat CMK Club, terus saya dapat The Palace apa sih, perhiasan The Palace sama Frank& Co gitu, dapat videonya Frank& Co. Nah, padahal ini pertama lintas aplikasi walaupun Meta sama IG di satu hal yang sama, terus saya tidak ada mencari soal CMK gitu, tapi hal itu tuh muncul sampai di Facebook saya. Gitu. Nah, mungkin case ini juga pernah dialami teman-teman, entah teman mencari apa, mencari sepatu baru mungkin, atau mencari, make up buat yang cewek-cewek nih, atau cari skincare, diskonan baju gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti ini tuh juga kerap terjadi sama teman-teman, nggak cuma terjadi sama saya. Karena ini semua sebenarnya baru terjadi semalam. Makanya, jamnya tuh jam 20.05. Jadi saya bikin contohnya tuh emang sengaja semalam buat nunjukin bahwa ini benar-benar terjadi gitu. Terjadi di saya terutama ketika saya scrolling, keluarnya tuh itu terus, keluarnya, perhiasan. Jadi sekarang di Facebook dan IG saya istilah iklan tuh 2, baju dan perhiasan gitu sih, gara-gara semalam saya coba testing hal ini, gitu. Nah, terus banyak orang jadi mikir nih, wah jangan-jangan
handphone sama laptop kita tuh disadap ya gitu. Kok serem banget sih? Nah, banyak orang yang ngiranya kayak gitu dan hal itu tuh pernah sempat jadi perdebatan dan kontroversi beberapa tahun lalu, di mana orang-orang tuh ngerasa ngiranya handphonenya tuh didengerin dan disadap gitu loh. Contohnya nih, dulu saya pernah nyoba sama teman-teman saya gitu di kantor, ketika isu itu rame, saya ngobrolin soal lipstik warna merah sama teman-teman saya dengan merek spesifik gitu. Kayak misalnya aku lagi cari lipstik warna merah nih, oh iya MAC yang Ruby Bu bagus apa-apa, ngobrolinnya panjang gitu. Tiba-tiba di handphonenya teman saya langsung muncul iklan lipstik merah. Itu sih yang yang menarik gitu. Padahal kita ada 3 orang, 4 orang yang mengobrolkan lipstik merah gitu dan langsung muncullah iklan itu, gitu. Nah, eee ini banyak banget kejadian, mungkin teman-teman juga pernah. Nah, di sinilah, saya mau kasih penjelasannya singkat aja nih, kenapa sih hal ini bisa terjadi, terus algoritma apa yang dipakai Instagram dan Facebook untuk melakukan hal ini, dan, dan kenapa hal ini tuh terus-terusan terjadi gitu. Dan bisa nggak sih kita bikin hal serupa kayak gini? Jadi mungkin besok kalau teman-teman nih kerja di perusahaan besar, punya budget iklan yang cukup besar, bisa nggak sih bikin hal yang kayak tadi gitu? Aku pengen nih kalau orang cari merek sepatu Adidas, keluarnya Nike, misalnya gitu. Itu bisa nggak sih dilakukan? Nah, ini nanti akan dijawab dengan beberapa hal mengenai periklanan di dunia digital gitu. Nah, selain dari tadi kan lintas website, lintas aplikasi gitu. Selain dari situ semua, nah iklan-iklan di sosial media saya itu sering banget dipengaruhi sama keranjang belanja saya sih. Itu real sih. Jadi ketika saya di Shopee, di Tokopedia, atau di Sayurbox, atau apa sih ini, Traveloka, Tiket.com, Zalora, ini banyak banget aplikasi belanja di handphone saya gitu. Nah, ketika misalnya saya di Shopee melihat bedak gitu, atau melihat kaos kaki gitu, atau melihat sepatu, terus saya masukkan ke keranjang, kadang di sosial media saya itu juga muncul iklan produk serupa gitu. Jadi, bahkan nggak cuma di sosial media saya, iklan produk serupa itu juga bisa muncul di beberapa web yang saya telusuri nih, gitu. Misalnya, saya melihat, misalnya saya cek sepatu di Zalora nih, terus, saya buka kompas.com baca berita atau detik.com baca berita gitu. Kadang tuh iklan sepatu yang lagi saya cari itu muncul di kotak-kotak iklan itu. Nah, itu juga bisa dipengaruhi dan itu ada penjelasannya secara iklan gitu, secara dari sudut pandang seorang performance marketer. Nah, jadi benar nggak sih kalau Facebook itu bisa mendengarkan kita dan menyadap perangkat kita? Jawabannya itu maybe yes, maybe no. Jadi bisa jadi iya, tapi bisa jadi enggak. Kenapa saya jawabnya gitu? Karena ada batasan-batasan tertentu yang memang, Facebook bisa lakukan dan tidak, tapi bukan berarti mereka itu mendengarkan handphone kita atau menyadap, perangkat kita tanpa izin, gitu sih. Yang mereka lakukan adalah mereka itu learning, jadi mereka, yang bikin meta dan algoritmanya tuh pintar banget. Jadi mereka mengkombinasikan berbagai hal yang kita lakukan di platform-platform yang kita telusuri gitu, untuk sampai akhirnya tuh menemukan bahwa kita itu cocok dikasih iklan ini. Kita tuh pas banget kok dikasih iklan, sesuatu gitu. Jadi mereka semakin personalize, mengelompokkan kita sebagai seorang, pengguna sosial media ataupun pengguna internet. Itu sih yang sebenarnya menarik, dari iklan di sosial media. Gitu. Nah, buat tahu lebih lengkapnya, makanya yuk kita belajar soal iklan di media sosial biar kita bisa melakukan hal yang serupa kayak tadi, gitu. Nah, gimana kita belajarnya gitu? Yang pertama, aku mau jelasin dikit sih, bahwa kalau kita masang iklan di Meta, kita itu bisa mengatur banyak hal. Misalnya, tujuan iklan kita itu apa? Terus gambar di iklannya itu seperti apa? Caption-nya kayak apa, usianya seperti apa,
usianya mau di rentang usia berapa gitu. Jadi kayak misalnya mungkin saya tadi dapat Uniqlo karena dia pasang iklan di usia 24 sampai 35 gitu. Saya ada di range usia tersebut tuh. Jadi saya makanya tuh dapat iklan Uniqlo atau iklan perhiasan gitu. Terus bisa menarget jenis kelamin juga. Contohnya nih, saya misalnya kita jualan produk yang cowok banget gitu. Misalnya sepatu laki-laki. Kita tuh bisa pasang iklan hanya untuk laki-laki. Jadi yang perempuan yang kiranya nggak relevan sama produknya itu bisa disingkirkan gitu. Atau kayak tadi tuh iklan Uniqlo kan saya dapat ya baju dalam ya teman-teman, baju dalam wanita gitu. Itu mungkin karena saya yang buka gitu, karena saya perempuan, jadi saya dapatlah iklan baju dalam gitu. Mungkin kalau teman-teman yang laki-laki itu tidak akan mendapat iklan baju dalam, mungkin dapatnya iklan jaket parka atau iklan sweater dan lain sebagainya. Jadi kita tuh bisa menentukan jenis kelaminnya. Terus kita juga bisa nih memilih interest-nya atau ketertarikan target iklan. Contohnya nih, saya mungkin ketertarikannya terhadap marketing, digital marketing, terus sebagai perempuan saya tertarik sama make up gitu, atau tertarik sama baju, tertarik sama skincare gitu. Nah, kita tuh bisa atur itu sampai membentuk persona yang kita mau. Kayak di pertemuan lalu kan kita udah belajar bikin target persona atau user persona ya. Nah, itu bisa diaplikasikan saat masang iklan tuh dari pemilihan ini semua. Terus kita tuh juga bisa ngatur nih teman-teman, berapa kali satu orang melihat iklan yang sama. Karena tadi kan saya terbukti tuh melihat iklan gambar yang sama di Instagram dan Facebook. Berarti saya ngelihat 2 kali dong, ya kan? Nah, kita tuh bisa mengatur frekuensi kita melihat. Itu idealnya biasanya kita tuh pasang 2 sampai 3 kali aja per orang gitu. Karena kalau udah berkali-kali orang tuh ngerasanya annoying gitu, ini iklan apa sih, ketertarikannya tuh jadi turun, persepsinya jadi negatif, cenderung ke arah situ biasanya ya. Terus kita juga bisa ngatur budget iklannya, kita punya uang berapa, ya udah kita pasang iklannya segitu, tapi kayak ada minimal, kalau nggak salah kalau di TikTok itu 200.000 per hari, kalau di Facebook itu saya agak lupa 20.000-30.000 kayaknya masih bisa ya kalau di Facebook gitu. Terus kita juga bisa atur periode iklannya. Misalnya, aku mau pasang iklan 3 hari aja nih, karena iklannya tuh soal event. Mungkin teman-teman nih, ada yang pernah bikin event himpunan mahasiswa atau keluarga mahasiswa gitu. Pengen ngiklanin seminggu aja, karena eventnya itu cuma 3 hari gitu. Kita pasang dari 4 hari sebelumnya. Jadi kita pasang sampai eventnya tuh habis. Itu bisa kita atur dan otomatis nanti Facebook akan menghentikan iklannya kalau tanggalnya udah habis. Nah, kita juga bisa memasang iklan berdasarkan wilayahnya. Contohnya, saya di Jakarta gitu. Teman-teman tidak di Jakarta kan, bisa jadi iklan yang saya lihat sama yang teman-teman lihat tuh beda gitu. Karena ada orang yang mungkin pasang iklan khusus Jakarta aja atau khusus di Sumatera aja, itu bisa banget. Jadi bisa sesuai dengan wilayahnya. Nah, biasanya wilayah iklan itu bermanfaat untuk iklan event yang harus datang offline gitu. Misalnya eventnya ada di Sumatera nih, ya udah kita pasang iklannya di Sumatera dan sekitarnya supaya orang-orang bisa datang dan nggak terlalu jauh nih kalau misalnya harus datang fisik gitu. Atau biasanya wilayah iklan itu dilakukan untuk iklan yang orangnya tuh perlu datang offline, misalnya toko offline nih. Nah, mereka biasanya pasang iklan ada wilayahnya. Jadi dia bikin radius sekian kilometer dari lokasinya dia. Itu bisa dilakukan. Kalau dulu waktu saya di Pegadaian, Pegadaian kan punya 12 kantor wilayah dan 61 kantor area gitu. Saya dari pusat itu biasanya memasang iklan ini berdasarkan areanya masing-masing dengan topiknya masing-masing. Misalnya di area Sumatera itu produk yang kurang laku tuh apa gitu atau produk yang paling laku apa. Nah, itu saya akan pasang iklan berdasarkan geolocation gitu. Karena kebutuhan daerah kan beda-beda ya pasti. Nah, itu yang yang menarik dari Facebook dan itu juga bisa dilakukan di Twitter dan TikTok sebenarnya. Beberapa poin-poin ini gitu. Nah, mungkin aku akan ajak teman-teman praktek dikit ya.
melihat dikit sih. Tadi kan saya udah nunjukin contoh-contoh iklan gitu. Nah, saya mau ngasih tahu teman-teman kalau sebenarnya teman-teman itu bisa banget loh buat checking-checking iklan yang muncul. Contohnya nih, ini saya cek Facebook saya deh. Terus iklan pertama yang muncul tuh My Skill. Saya paham sih kenapa yang muncul itu iklan My Skill gitu. Ini karena saya kan jadi fasilitator di bootcamp belajar lagi nih. Otomatis saya sering nge-search belajar lagi, visit belajar lagi, atau sering nge-promote soal program bootcamp digital marketing gitu. Makanya muncullah My Skill dan di sebelah ini ada pakar, ada nggak tahu ini apa gitu. Nah, kalau teman-teman suatu hari nih scrolling Facebook terus penasaran kok aku bisa sih dapet iklan ini gitu. Teman-teman tuh saya bisa klik titik 3 di kanan pojok atas ini. Terus kalian bisa pilih why I'm seeing this ad. Kenapa sih teman-teman tuh bisa dapet iklan ini? Ternyata pertama adalah saya tuh similar, mirip sama customer mereka. Bener sih, saya kan followers-nya belajar lagi. Saya fasilitator di belajar lagi gitu. Saya ngikut semua sosial media belajar lagi karena saya fasilitator di situ. Makanya saya tuh dianggap similar sama mereka. Karena saya punya ketertarikan di bidang digital marketing dan bootcamp digital marketing dibuktikan dengan saya nge-follow akun-akun tersebut. Makanya saya dianggap similar nih. Terus ketertarikan saya terhadap dunia digital marketing kan ada ya, saya pernah post soal digital marketing dan lain sebagainya. Makanya mereka menganggap saya tuh similar sama mereka, gitu. Terus mereka set usia nih ternyata teman-teman. Mereka ngeset usia 21 sampai 34 tahun. Nah, karena saya ada di range usia tersebut, makanya saya masuk. Jadi checklist 1 similar, oke saya similar. Checklist kedua saya usia 21 sampai 34 tahun. Yang ketiga, saya lokasinya ada di Indonesia. Gitu sih. Benar, jadi selain di Indonesia kita tuh juga bisa pasang iklan buat luar negeri. Kalau emang kita punya produk yang dijual di luar negeri atau bisa dibeli di luar negeri. Nah gitu, itu salah satu contohnya nih kalau teman-teman penasaran, kok aku dapat iklan, mungkin suatu saat dapat iklan yang aneh-aneh yang produknya nggak pas gitu. Nah, teman-teman tuh bisa cek. Nah, yang di pojok kanan-kanan ini si pakar digital marketing academy ini, saya juga bisa lihat nih, kenapa saya lihat iklan ini, gitu. Oh, ternyata mereka beda lagi. Mereka ngeset usia 27 sampai 50. Ini makin ketahuan usia saya berapa. Tadi 21, 35, 27, 50 saya masih masuk gitu. Ketahuan tuanya saya berapa nih kan. Nah, terus mereka juga hanya memasang bahwa mereka itu lokasi utamanya ada di Indonesia. Itu, ini jadi checklist pertama usia saya masuk, kedua primary location. Saya ada di Indonesia dan mungkin interest saya juga sama kayak yang sama yang mereka masukkan di iklannya. Itulah kenapa saya dapat iklan soal pakar. Nah, iklan ini itu nggak cuma cara ngelihat tadi itu nggak cuma berlaku di Facebook dan Instagram gitu. Itu juga bisa kita lihat kalau kita lihat iklan Google. Ini sorry ya teman-teman agak keluar dikit dari sosial media karena Google itu kan sebenarnya search engine bukan sosial media. Jadi sebenarnya tidak akan saya jelaskan lebih dalam. Cuma ini sebagai pengetahuan aja kalau teman-teman googling. Ini contohnya saya search-nya Gade Syariah nih tadi pagi barusan 5 menit sebelum kelas tadi saya sempat nge-search Gade Syariah. Terus saya lihat ada 2 iklan di sini. Ada tulisannya ad, ada tulisannya ad. Ini namanya SEM, Search Engine Marketing. Jadi kita pasang iklan berdasarkan keywords yang kita cari. Jadi dia pasang iklan untuk keywords Gade Syariah. Jadi siapapun yang mencari Gade Syariah, mereka tuh bisa jadi muncul gitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu juga kok aku dapat iklan ini ya, gimana caranya pasang iklan ini? Nah, teman-teman tuh bisa lihat di sini nih. Kepencet pula, bentar ya. Di panah bawah ini loh sebenarnya. Nah, kita bisa lihat about iklannya ini, gitu. Jadi, kenapa sih aku bisa dapat iklan si gadesyariah.co.id? Ternyata ada beberapa poin yang saya masuk di situ. Yang pertama, iklan saya itu berdasarkan search term yang saya masukin. Nah, berarti Gade Syariah inilah yang bikin saya bisa dapat iklannya gitu. Yang kedua, Google itu mengestimasikan perkiraan lokasi saya.
Jadi laptop saya ini karena lokasinya saya nyalain ya, jadi ketahuan tuh kalau saya ada di Jakarta gitu. Tepatnya saya ada di Jakarta Selatan sih, makanya itu masuk gitu. Terus, Google itu mencari estimasi ketertarikan aku berdasarkan dengan aktivitas aku di online. Karena saya masih dalam, apa ya, saya kan baru resign sekitar bulan Agustus ya, jadi belum sampai 2 bulan nih. 2 bulan lalu tuh saya masih sering buka websitenya Pegadaian untuk checking all content gitu biasa. Saya tiap hari selalu melakukan QA checking di websitenya Pegadaian untuk cek apakah semua fungsi fiturnya berjalan baik gitu. Jadi tiap hari itu saya buka Naik Gadai setiap hari gitu. Makanya itu masih masuk. Karena saya dianggap interest sama keuangan, dianggap interest soal gadai gitu. Makanya saya dapat. Terus yang terakhir karena location saya itu relevan sama lokasi Gadai Syariah itu. Mungkin Gadai Syariah PT Gadai Syariah Indonesia ini punya lokasi yang ada di Jakarta tadi gitu. Nah, ini beda, ini masih sama nggak ya kalau yang ini? Nah, kalau ini malah lebih ekstrim lagi, dia menunjukkan siapa nama orang yang ngiklan gitu. Ini saya juga kaget sih, saya biasanya ngelihat cuma sampai atas aja, yang current short term, terus interest-nya, relevant location, biasanya di situ, sampai titik itu aja ya. Ini serem juga nih, ketahuan siapa yang masang iklan gitu. Aduh, bahkan kita bisa lihat more ads by advertiser nih, saya juga baru tahu nih Mas, saya baru melihat ini gitu. Bahwa ternyata kita bisa lihat iklan berdasarkan advertiser-nya. Saya biasanya cuma lihat sebatas, kenapa saya dapat iklannya aja gitu. Nah, ternyata kita bisa lihat sejauh itu, tuh. Oh, dia masang iklan 2 nih, soal, Gadai Syariah gitu. Ya cuma 2 aja gitu, bahwa dia Iqbal Lutfi ini di Indonesia dan, mungkin dia performance marketing-nya si Sahabat Syariah ini gitu. Jadi kita bisa lihat, kalau dia masang iklannya banyak, kita juga bisa lihat banyak di sini berarti, gitu. Nah, mungkin itu tadi gambaran singkat ya, kita lanjut ke materinya. Ya. Nah, ini tadi, tentang apa aja sih yang kita bisa atur ketika pasang iklan di Meta, Twitter, dan TikTok juga sebenarnya gitu. Tapi oh ya nanti, di sini saya tuh akan banyak menjelaskannya lebih ke Meta. Karena secara fitur Meta itu lebih advance daripada Twitter dan TikTok. Jadi emang mungkin karena mereka udah bikin iklan dari lama ya, jadi mereka udah develop platformnya cukup lama gitu. Jadi saya akan menjelaskannya di Meta, tapi saya yakin kalau teman-teman paham iklannya Meta, pasti bisa pasang di TikTok sama Twitter, karena pada dasarnya mereka tuh mirip gitu sih. Mirip enggak banget, tapi menurut saya tuh mirip gitu. Bahkan Meta ini lebih banyak fiturnya dibanding keduanya yang lain gitu sih. Jadi harusnya bisalah belajar yang susah terus kan diaplikasikan ke yang lebih mudah gitu. Nah, ini tadi sih, eee, kita kan pernah bikin ini nih user persona di pertemuan yang lalu. Nah, user persona ini tuh yang bisa dimasukkan ketika kita ngatur iklannya. Nih contohnya, ada soal usia di poin yang ke berapa nih? Coba sebentar, saya bisa ngasih laser pointer? Bisa dong. Di poin keempat tuh ada usia, ya kan? Nah, waktu kita bikin ini kita ada age-nya juga, ada usia berapa gitu. Terus ada male atau female. Waktu tadi di atas kan kita bisa, menentukan jenis kelamin gitu iklannya, kita mau dipasang untuk cewek atau cowok. Terus, kebiasaan habit-nya gitu, misalnya mereka suka olahraga gitu, nah itu bisa banget di ketertarikan, gitu. Dulu aku pernah coba pasang iklan untuk berbagai orang, jadi, mass affluent sama orang yang biasa gitu, menengah ke bawah sama menengah ke atas. Nah, gimana sih cara aku bedainnya? Padahal mereka kan, ini nggak ada nih soal penghasilan gitu kan. Nah, gimana sih cara aku bedainnya? Nah, biasanya aku bedain based on interest. Biasanya orang-orang kaya itu suka sama, koleksi barang mewah. Nah, itu saya masukkan ke interest-nya. Atau orang kaya itu mungkin mereka itu suka berkuda. Nah, saya masukkan berkuda ke interest-nya itu, gitu-gitu sih. Nah, sementara yang,
menengah ke bawah gitu, apa namanya, kita bisa cari mereka tuh sebenarnya sukanya apa sih, gitu. Nah, itu yang kita masukkan. Jadi kita bisa bikin berbagai persona dengan cara merubah mengatur berbagai variabel yang ada di sini, gitu. Ini tadi hubungan yang kemarin kita bikin sama materi hari ini tuh lebih ke sini. Makanya dokumen persona, user persona ini tuh penting banget untuk dibikin. Nah, selanjutnya selain kita mengatur berbagai macam hal tadi, ternyata kita itu bisa memasang iklan dan menargetkan kepada orang-orang tertentu nih. Contohnya, kita bisa menargetkan orang yang mirip kayak followers kita. Jadi mungkin itu sih penyebabnya saya dapat MySkill, karena tadi kan ada keterangan bahwa saya dapat iklan MySkill karena saya mirip kayak audiens mereka gitu. Nah, mungkin saya tuh dianggap mirip kayak followers-nya MySkill gitu. Terus kita tuh juga bisa masang iklan untuk orang yang mengunjungi profil kita beberapa hari terakhir. Itulah yang saya dapat tadi di iklan perhiasan. Saya kan buka sosial media terus visit profilnya. Setelah visit profile, saya tuh dapat iklan banyak soal perhiasan juga. Nah, karena mungkin saya dianggap mengunjungi profilnya mereka dalam waktu beberapa hari terakhir. Terus bisa juga kita menarget iklan untuk orang yang mengunjungi website beberapa hari terakhir nih. Nah, ini contohnya yang tadi si Uniqlo. Saya buka websitenya, saya berkunjung ke sana beberapa hari tuh, satu kali dalam malam itu, kemudian saya dapat iklannya. Karena mungkin yang masang iklan Uniqlo ini memasang untuk orang yang mengunjungi website beberapa hari terakhir. Nah, sebenarnya strategi ini oke sih, karena Uniqlo kan katalog produknya banyak gitu. Orang visit website belum tentu terus mereka scrolling semua produk, padahal bisa jadi ada promo atau ada penawaran khusus. Makanya setelah saya buka websitenya, mereka pasang iklan yang sifatnya tuh penawaran atau promo atau produk-produk yang best seller-nya mereka, gitu. Terus kita juga bisa bikin audiens mirip sama target audiens yang kita buat. Mirip dengan target audiens yang kita buat itu maksudnya yang tadi, kan kita udah bikin yang usia berapa, jenis kelaminnya apa gitu kan. Nah, itu namanya target audiens. Nah, kita juga bisa bikin lagi yang dia tuh mirip sama target audiens kita. Gitu. Atau dia itu pernah berkunjung ke e-commerce, itu juga bisa teman-teman. Jadi misalnya dia udah pernah datang ke Shopee kita atau Tokopedia kita, itu kita bisa iklankan lagi ke mereka. Karena barangkali nih ya, mereka cuma lihat doang nggak beli gitu kan. Masa lihat doang, beli dong gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara nge-push mereka untuk melakukan pembelian dengan cara ngiklanin mereka setelah mereka berkunjung ke e-commerce. Atau bahkan nih, itu ini yang saya ceritain juga, bahwa kalau kita udah masukin barangnya di keranjang gitu, kadang saya dapat iklannya gitu. Biasanya baju, sepatu, sabun gitu. Misalnya saya masukin sabun cuci piring gitu, kemudian saya dapat iklan Sunlight Mama Lemon kayak gitu. Nah, itu karena saya udah pernah masukin barang di keranjang. Itu bisa jadi reminder juga sih ke reminder ke customer-nya untuk untuk kita itu buruan dibeli dong barangnya kayak gitu. Nah, kita bisa juga pasang iklan untuk orang yang sudah mengunduh aplikasi kita. Jadi kalau suatu saat teman-teman bekerja di eee, perusahaan yang base-nya aplikasi gitu, kayak misalnya bank. Bank kan punya aplikasi keuangan ya masing-masing. Kalau BCA ada BCA Mobile, Mandiri ada Livin dan kawan-kawannya, kita tuh bisa ngiklanin ke orang yang udah mengunduh aplikasi. Bisa juga ke orang yang login ke aplikasi kita, atau orang-orang yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu di website atau di aplikasi kita, itu semuanya tuh bisa kita targetkan, gitu. Itulah kenapa kadang kita ngerasa kok kayak ada orang yang menyadap handphone kita, menyadap aplikasi kita, enggak, sebenarnya enggak gitu banget gitu. Tapi emang Facebook itu memberikan fasilitas untuk pengiklannya, untuk memasang iklan untuk, beberapa segmen-segmen ini, gitu. Jadi, besok kalau teman-teman kerja diminta ngiklan, terus pengen bikin iklannya yang, tadi tuh dengan strategi misalnya udah masukin barang ke keranjang gitu, atau,
dia suka sama kompetitor atau gimana itu bisa diiklanin dengan iklan kita, kayak gitu. Dan ada banyak banget, variabel lain sih yang bisa kita tambahkan untuk orang-orang yang ngiklan. Misalnya kalau di website kita tuh, kita bikin simulasi perhitungan, apa ya, kalau kredit kendaraan atau apa gitu di keuangan, mereka tuh biasanya punya simulasi KPR, simulasi cicilan, simulasi KTA atau kredit tanpa agunan gitu, simulasi pinjol gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ketik tombol submit, nah itu kita bisa terhitung juga sebagai orang yang akan diiklankan, itu bisa. Jadi banyak banget lah variabelnya yang bikin kita itu bisa customize iklan kita, gitu. Nah, selanjutnya, nah, kenapa sih hal itu bisa dilakukan gitu? Karena sebenarnya Meta, Twitter dan TikTok juga sih, mereka tuh ngepoin kalian dengan sangat dalam gitu. Itulah kenapa bisa bikin personalize. Contohnya nih, mereka melihat, aktivitas penelusuranmu, apa yang kamu cari di Instagram, apa yang kamu cari di Facebook gitu, atau apa yang kamu cari di e-commerce, apa yang kamu cari di search engine itu Meta, Twitter, dan TikTok tuh bisa melakukan, bisa mengkepoin kalian segitunya. Atau mereka tuh juga punya, apa ya, mereka tuh juga hal apa aja yang kalian sukai akhir-akhir ini. Misalnya kalian nge-like foto, kucing gitu, atau foto, apa ya, foto gitar atau foto alat musik gitu. Nah itu kalian bisa, dalam seminggu berapa kali sih kalian nge-like atau berhenti lebih lama di konten tersebut gitu. Si Facebook, Twitter, dan TikTok tuh bisa merecord itu. Terus mereka juga bisa tuh ngecek konten apa yang kamu paling banyak berinteraksi. Apakah kamu banyak, kamu suka ngikut giveaway, terus suka komen-komen di postan giveaway, atau kalian tuh suka nge-like sesuatu, atau nge-share sesuatu, atau nge-save sesuatu. Meta, Twitter, dan TikTok itu merecord itu semua. Atau kamu ada aplikasi sesuatu nggak yang kamu download dan register gitu. Atau mereka, Meta, Twitter, dan TikTok tuh juga kepoin keranjang belanjaanmu di e-commerce. Mereka juga kepo lokasimu berdasarkan handphone kalian atau device kalian. Nah, dari semua poin-poin ini gitu dan lain sebagainya dan banyak hal lagi yang bisa mereka kepoin, mereka itu kayak yang saya jelasin di awal, mereka itu membuat kalian menjadi satu persona tertentu yang cocoknya tuh dikasih iklan apa supaya, matching gitu sama kalian gitu. Bahkan Meta itu apa ya, mengkepoin kalian tuh sejauh misalnya nih, kamu temenan sama, saya temenan sama siapa gitu, misalnya sama A. Terus, si A itu sukanya belanja, baju misalnya. Terus saya banyak interaksi sama si A. Nah, saya tuh bisa juga dapat iklan yang relevan sama si A. Jadi apa yang didapat si A itu saya dapat juga. Itu bisa. Jadi sedalam itu Meta itu ngepoin kita dan sekeren itu apa ya, mereka apa yang kita lakukan dan menggabungkan itu menjadi sebuah, persona yang keren gitu sih. Karena pada akhirnya perusahaan teknologi itu nggak cuma ini, mereka itu nggak cuma bicara soal iklan, uang, dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka itu mengambil bukan mengambil data-data kita ya, yang mereka jual tuh data gitu. Tapi hal-hal tersebut itu nggak bisa ini, kayak data kita menelusuri apa, terus, rangkuman profil kita kayak apa, itu nggak bisa kita iniin, teman-teman. Nggak bisa kita ambil, download, atau nggak bisa kita ketahui secara personal. Jadi itu benar-benar terenkripsi sama si Meta dan hanya di-share, untuk keperluan iklan, gitu sih. Jadi kayak kalau di iklan gitu, misalnya saya ada suatu iklan terus saya ngeklik, si Uniqlo itu nggak tahu kalau saya ngeklik iklannya. Saya nggak tahu kalau Karla Audina itu ngeklik iklannya. Mereka taunya hanya ada wanita usia sekian yang ngeklik iklannya, gitu aja. Jadi, apa ya, lebih lebih, rahasia juga sebenarnya, itu nggak bisa di-share, gitu. Bahkan kalau di Meta sendiri, kalian tuh bisa misalnya punya list email yang mau dikasih iklan gitu. Contohnya, teman-teman misalnya mau pasang iklan buat teman-teman sekelasnya atau teman-teman seangkatan, teman-teman semua gitu. Itu bisa kalau kalian punya list emailnya atau list nomor telepon.
Kalian tinggal masukin aja ke Metanya, nanti Meta akan memasang memberikan iklan kepada orang-orang yang dengan email-email tersebut gitu. Sejauh itu mereka bisa ngelakuinnya. Nah, kenapa mereka bisa melacak atau ngepoin? Sebenarnya mereka itu melacak atau mengepokan tuh atas seizin pemasang iklan itu sendiri, atas seizin kita sendiri gitu. Jadi mereka nggak melakukannya secara legal, nggak melakukannya secara ilegal gitu. Yang pertama, kalau kayak tadi Uniqlo. Uniqlo kan waktu saya visit websitenya terus saya dapat iklannya. Sebenarnya Uniqlo itu mengizinkan Meta untuk ngepoin website mereka nih, ngepoin siapa yang visit websitenya. Caranya gimana? Caranya dengan Facebook Pixel. Namanya Facebook Pixel. Itu kayak trackernya dari Facebook yang memang dipasang di halaman website, bentuknya code gitu, untuk tahu untuk memberikan izin Facebook itu merecord aktivitas di website tersebut. Nah, kalau buat aplikasi, mereka ada sendiri, namanya SDK, gitu. Jadi kalau di aplikasi namanya SDK. Itu bentuknya juga code gitu yang dipasang disisipin di aplikasi, di halaman-halaman tertentu yang emang pengen kita track. Terus kalau di e-commerce, Meta itu punya namanya CPAS, gitu. Jadi kita mengizinkan Meta untuk terkoneksi sama e-commerce kita agar bisa mengetahui aktivitas yang terjadi di e-commerce. Misalnya siapa aja yang masukin ke keranjang, siapa aja yang nge-like itu kita nge-like produk-produk kita, atau siapa aja yang visit di halaman e-commerce kita. Itu bisa dilakukan namanya CPAS. Nah, untuk detailnya, ini agak panjang kalau menjelaskan satu-satu dan sangat teknikal, terutama Pixel sama SDK, karena dia coding. Mungkin suatu saat nih, kalau ada sesi lain atau sesi khusus gitu, mungkin bisa dijelaskan gimana cara pasangnya. Tapi, gimana kita tahu orang itu pasang pixel atau enggak, itu sebenarnya bisa kita ketahui caranya gini. Bentar, aku exit dulu. Nah, sebenarnya tuh kita bisa tahu dia pasang dia pasang pixel atau enggak, caranya gini nih. Uniqlo.com coba ya. Kan tadi aku lihat dapetnya dari Uniqlo ya. Jadi mungkin kita bisa pakai di kasus si Uniqlo ini sebagai eh sebagai kita cek dia punya pixel atau enggak gitu. Nah, ini websitenya udah kebuka. Terus aku itu punya ini, karena aku pakai Google Chrome ya teman-teman, jadi aku punya extension khusus. Ini extension orang di digital marketing biasanya paham. Facebook Pixel Helper itu nanti buat cek pixel, Grammarly buat cek bahasa Inggris, karena saya tuh bikin konten di LinkedIn-nya perusahaan pakai bahasa Inggris, jadi kadang saya harus checking grammar dikit, siapa tahu salah gitu. Terus kalau Similar Web, itu tuh bisa melihat performance website. Kalau Tag Assistant Google itu buat cek apakah di website ini ada Google Tag Manager atau Google Analytics gitu, untuk melihat performance website gitu biasanya, apakah ada atau enggak doang bisa lihatnya gitu. Terus kalau vidIQ ini buat di YouTube. Biasanya yang kemarin aku praktekin ke teman-teman itu loh. Gimana, Pak? Nggak kelihatan Extension-nya ya, Pak ya? Oke, udah. Kalau enggak, aduh, ini nggak bisa di screenshot mulai ya. Gimana cara nge-share-nya ya kalau ada extension? Kalau ini kelihatan nggak, Pak, Pixel Helper? Oh, nah ini dia. Nah, ini aja deh. Nah, ini salah satu extension yang kita biasanya pakai gitu. Namanya Pixel Helper. Extension Pixel Helper ini bisa ngelihat di sini dipasangin Facebook Pixel apa enggak sih gitu. Nah, ini kelihatan tuh kalau dia ada 2 Pixel ID, berarti ada 2 pixel yang dipasang di satu halaman ini gitu. Terus dia ngelihat apa sih? Dia kayak ngelihatnya page views, ya kan? Tuh. Bahkan bisa ngelihat berbagai data lengkapnya gitu sih. Ini nih caranya kalau kita mau tahu. Nah, mungkin extension lain coba ya, Pak. Ini bisa kelihatan nggak deh?
Nah ini, keluar ya? Nah, ini kelihatan nggak similar web? Oke. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman mau membandingkan performance website, teman-teman bisa pakai extension di Google Chrome namanya SimilarWeb. Itu bisa kelihatan tuh rankingnya si Uniqlo tuh berapa, ranking negaranya di Jepang itu berapa, terus dia ranking di kategorinya tuh berapa, bahkan bisa lihat visitornya per bulan, bounce rate-nya gitu. Nah, untuk parameter-parameter ini sebenarnya saya bisa jelasin, tapi kayaknya nggak relevan sama kuliah sosial media gitu. Mungkin next time kalau ada kesempatan lagi kuliahnya soal Google Analytics atau SEO gitu, mungkin saya bisa jelasin hal-hal kayak gini gitu. Tapi ini salah satu tools-nya. Terus selain itu, kalau di website nih kalian bisa, kalau saya kadang pakai ini nih. Tapi kalau ini aku harus, ini namanya Tag Assistant. Gunanya buat apa? Buat ngecek dia ada ininya nggak, ada Google Analytics-nya atau Google Tag Manager. Google Analytics tuh buat lihat ini performance website teman-teman. Misalnya berapa banyak yang visit, berapa banyak yang yang mengunjungi halaman tertentu gitu-gitu. Nah, ini bisa kelihatan nih harusnya sebentar. Nah, nih, di Uniqlo ini ada banyak banget tag asistennya. Dia punya global site tag-nya. Terus dia punya banyak tag untuk remarketing. Itu kenapa dapat iklan terus? Karena mereka remarketing terus gitu. Terus ada Google Analytics-nya, ada Google Tag Manager itu sih. Ini untuk lihat aja mereka punya atau enggak. Selain itu, saya itu pakai ini. Ini suatu kali mungkin kalau kita ada kelas SEO, saya tuh pakai namanya SEO Meta. Ini buat cek di website ini ada title-nya apa, description-nya apa, kayak gitu-gitu. Terus keywords-nya apa, terus script apa yang mereka pakai apa gitu sih. Terus header-nya ada apa aja gitu, H1, H2, H3-nya. Buat kepo-kepo kayak gitu sebenarnya. Terus ada apa aja link-nya gitu-gitu. Itu sih, ini beberapa beberapa extension yang kita bisa pakai untuk kalau di digital marketing gitu. Nah, mungkin kita lanjut aja ke materinya. Sebenarnya materi selanjutnya tuh kita mau praktek. Jadi kita mau praktek pasang iklan. Nah, kalau mau pasang iklan itu ada 4 hal yang di Meta itu ada 4 hal yang harus kita punya. Yang pertama kita harus punya Facebook page atau Instagram account. Terus kita harus punya business manager. Terus kita harus punya ads account sama punya payment method. Nah, untuk detail per itemnya, mungkin teman-teman terusnya gini gampang banget sih, bisa di googling sendiri. Yang nanti aku akan lakukan aku cuma mau nunjukin aja gimana dashboard iklan, terus gimana kita biasanya masang iklan. Gitu. Nah, gimana yang aku lakukan yang pertama adalah ini benar-benar dari awal ya, semoga berhasil teman-teman. Karena aku mau pakai akun kosongan gitu. Nah, pertama aku buka di business.facebook.com. Ini untuk buka business manager. Saya kalau pakai akun kantor saya udah lengkap, cuma kan nggak boleh ya, karena confidential. Jadi aku akan pakai akun aku sendiri gitu. Ini buka business.facebook.com, nanti akan keluar kayak gini. Nah, ini kelihatan banget saya punya banyak bisnis account dari Carla Audina. Terus ini National Safety Competition tuh bisnis account aku waktu kuliah. Udah 10 tahun yang lalu, 10 tahun ya, kurang dari 10 tahun yang lalu gitu. Dulu saya belajar, salah satu cara saya belajar tuh ngiklan untuk acara kampus, teman-teman. Itu salah satu portofolio saya zaman dulu, yaitu di National Safety Competition ini. Yang aku cerita tuh bisa pasang berdasarkan daerah, karena ini competition-nya kan offline ya dan daerah gitu. Jadi saya pasangnya tuh berdasarkan daerah yang punya universitas di bidang teknik kimia. Jadi dulu saya pasang di UI punya teknik kimia, ITB, UNER kayak gitu-gitu. Itu sih. Nah, ini saya juga punya akun bisnis kantor dan mungkin sekarang saya pakai akun saya dulu aja yang kosongan ya. Untuk ngasih contoh aja, untuk memperlihatkan kira-kira dashboard-nya tuh kayak apa, gitu. Tapi ingat ya teman-teman, sebelumnya kalian harus punya page Facebook yang mau kalian pasangin iklan. Itu penting sih. Tuh.
sebenarnya nggak kosong-kosong banget sih teman-teman. Sebenarnya tuh ada beberapa campaign yang saya lakuin dulu di tahun 2016, jadi udah lama banget. Dulu saya tuh salah satu, ngerjain project sosial media untuk, sekolah internasional, sekolah nasional plus gitu, internasional sih, dia udah bilingual, namanya Oliphant School di Jogja gitu. Itu juga saya bikin ads-nya tuh daerahnya Jogja aja gitu. Nah ini sisa-sisaan dulu lah untuk penerimaan siswa baru atau apa, mungkin kalau dari kampusnya, di Wilmar itu butuh, mau penerimaan siswa baru itu juga bisa ngiklan di Facebook gitu, karena dulu saya untuk penerimaan siswa baru pun ngiklan gitu sih. Nah caranya ini tuh akan muncul 3 hal ini. Jadi ada 3 tab. Yang pertama campaign, itu menunjukkan kita tuh mau bikin campaign apa. Di bawah campaign itu ada ad set. Ad set ini, kita tuh biasanya ngatur budget kita, objektifnya apa aja, terus, audiensnya, target audiensnya tuh siapa aja gitu, itu biasanya di ad set. Terus ada ads. Ads ini biasanya kita ngatur yang sifatnya visual, kayak gambar sama caption-nya gitu teman-teman. Itu diaturnya di ads. Kenapa dia bikin 3 struktur yang berjenjang? Karena Facebook itu memungkinkan kita melakukan berbagai trial. Contohnya, kita punya 1 gambar, tapi kita punya 2 gambar. Kita mau lihat mana sih dari 2 gambar ini yang performance-nya paling bagus. Kita tuh bisa cek itu. Jadi kita membandingkan gitu loh. Kita pasangkan iklan dua-duanya, kita publish semuanya, terus kita lihat mana yang performance-nya paling bagus. Nah, berarti orang-orang tuh suka sama gambar itu. Dulu saya sering banget ngelakuin itu. Jadi saya pernah ngecek untuk program waktu di Pegadaian, program promo gajian, saya bikin 2 gambar, 1 talent-nya cewek, 1 talent-nya cowok. Saya tuh pengen lihat, mana iklan yang lebih efektif nih, orang tuh suka talent cewek cantik atau suka talent mas-mas gitu kan. Karena saya penasaran kan, dari audiens kita tuh suka yang kayak apa, karena itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk tim kreatif aku nih, ke depannya untuk bikin gambar gitu. Kayak misalnya aku bisa request terus, aku mau gambarnya cewek aja, secara iklan orang-orang tuh lebih suka yang gambarnya cewek gitu, atau aku maunya cowok aja karena orang tuh lebih suka iklan yang gambarnya cowok gitu. Nah itu bisa dilakukan dengan cara bikin, bagian ads ini 2 gambar, tapi caption-nya sama. Jadi kita bisa A/B testing, bisa ngelakuin tes-tes kayak gitulah, makanya mereka bikin, berjenjang gitu. Nah ini contohnya ya, aku bikin nih misalnya, ini apa sih, ini udah lama banget off dulu. Nah, kita create satu campaign, ini create-nya. Nah, di sini kita bisa milih objektif. Kayak tadi yang aku jelasin kan, bahwa kita itu kalau pasang iklan bisa milih objektif iklannya. Nah, ini dia objektifnya, ada awareness, traffic, engagement, lead, promotion, sales. Nah, ini mungkin udah sering diajarin sama Pak Hendra juga soal funnel di digital marketing atau funnel marketing and sales. Ini sebenarnya urutannya funnel gitu, dari yang awareness, consideration, sampai conversion gitu. Ini conversion-nya tuh bisa sampai sales, ya kan? Kenapa bisa sampai sales? Karena ada Instagram itu, ada apa namanya? Instagram yang buat jualan gitu, Instagram toko ya, Instagram store. Makanya dia bisa bikin sampai sales. Terus app promotion ini juga jadi bisa bikin orang install atau orang register gitu. Terus ini leads itu mengumpulkan form, data atau message biasanya gitu. Terus engagement itu orang yang view videonya, nge-like, komen gitu. Kalau traffic tuh orang yang ngeklik linknya atau dia visit sampai halaman website kita. Kalau awareness ya masih berkaitan dengan reach, brand awareness gitu atau video views kayak gitu. Jadi ini sebenarnya funnel marketing sih, balik lagi dari awareness sampai turun ke conversion gitu. Ini balik ke situ. Nah, mungkin kita coba bikin campaign yang mungkin kita awareness aja ya, karena saya nggak punya produk di sini, jadi ini benar-benar kosongan iklannya. Jadi mungkin kita bisa bikinnya awareness aja. Soalnya kalau untuk traffic, saya tuh butuh landing page. Sementara saya bikinnya kan fiktif ya, nggak punya landing page. Engagement, saya butuh post. Sementara saya nggak punya post nih, gitu. Ini karena kosongan. Leads,
saya butuh form, sementara saya juga nggak ada form gitu. Kalau apps, karena saya butuh apps dan SDK yang dipasang, saya juga nggak punya nih. Sales juga di aku nih nggak ada tokonya, karena emang benar-benar kosongan nih, untuk nyoba aja. Makanya kita coba di awareness yang paling possible dilakukan, gitu. Nah, setelah kita pilih objektifnya, kita langsung continue aja nih. Continue ke berikutnya. Nah, ini kita bisa bikin campaign name-nya apa. Misalnya, kita kan trial sekarang tanggal 1 November 2022. Untuk trial, aku biasanya tuh ngejudulin judul campaign-nya, terus objektifnya apa, terus tanggal pasangnya. Terus biasanya depan tuh topik, ini topik, objektif. Nah, itu penamaan ini tuh tiap orang beda-beda, tapi saya kebiasaan bikin namanya terstruktur. Kalau iklan kita masih 1 atau 2 itu mungkin mudah dicari ya, karena saya udah pernah ngalamin masang iklan sampai 60 sampai 100 iklan gitu, 100 campaign name. Itu kalau namanya nggak teratur dan nggak rapi, itu akan susah ketika bikin report. Tuh, makanya saya punya cara saya sendiri nih untuk namain iklan gitu. Nah, terus, kita bisa pilih juga, kalau untuk ini, topik-topik yang sensitif. Jadi Facebook itu punya rule khusus, punya peraturan, polisi khusus tuh untuk mengatur hal-hal yang sifatnya sensitif. Contohnya, eee, hal-hal yang berkaitan dengan credit card, itu sensitif buat mereka. Karena hubungannya sama pinjaman online gitu-gitu juga sensitif buat mereka. Terus yang, kategorisnya job offer, itu buat mereka juga ada aturan khususnya. Terus housing itu juga, atau KPR itu juga spesial di mereka. Jadi ada banyak hal yang nggak boleh dilanggar juga. Terus, politik, karena Facebook itu sebenarnya nggak boleh ngiklanin politik, makanya mereka punya namanya social issues, election, sama politics, yang jadi kategori khusus gitu. Ini karena udah deket pemilu ya, mungkin beberapa tahun lagi mungkin, iklan-iklan yang ini akan ada beberapa bersebaran di timeline kita gitu. Sosial tentang, election sama politik. Nah, kenapa mereka minta kita isi ini? Kalau perlu ya, kalau emang topik kita sensitif, karena yaitu, Facebook punya aturannya sendiri soal ini, gitu. Jadi sebaiknya diisi, kalau enggak, kadang kalau Facebook menemukan bahwa kita ngiklan sesuatu yang sensitif tapi kita nggak mengkategorikannya, mereka tuh suka ngedeactive, suka menghentikan tiba-tiba iklan kita, gitu. Gitu sih. Dulu karena di Pegadaian itu soal keuangan, itu juga sensitif gitu. Jadi agak agak susah gitu pasang iklannya tuh tricky banget gitu sih. Nah, ini kalau emang kita nggak masuk ke situ, biarin aja nggak usah diisi. Terus buying type-nya, kalau di Facebook itu sistemnya auction atau lelang. Jadi gini, gambarannya adalah setiap hari kan yang iklan itu banyak banget. Dengan audiens yang sama tuh kan banyak banget gitu ya. Kayak misalnya saya, ternyata banyak produk yang mau ngiklan ke saya. Ada produk minuman kesehatan, produk make up, produk bootcamp, digital marketing gitu, itu banyak banget yang mau ngiklan ke saya. Tapi mereka itu sebenarnya di balik, algoritmanya Meta, mereka tuh kayak rebutan ngiklan ke saya dengan sistem auction. Salah satunya gede-gedean budget. Itulah kenapa kalau kalian ngiklan di Facebook itu tuh nggak bisa kayak satu impression atau satu objektif iklan itu harganya sama terus, tuh nggak bisa. Pasti per hari itu beda-beda dan fluktuatif, gitu sih. Karena auction itu, karena mereka rebutan. Tapi kalau pas emang kompetitor kita atau orang yang mau ngiklan ke aku nggak banyak gitu, itu nanti harganya jadi murah karena nggak ada pesaingnya. Jadi akan naik turun. Gitu. Tadi objektif campaign-nya kan awareness ya. Terus nah ini kalau kalian mau bikin A/B testing, yang aku bilang tadi misalnya pengen bikin banyak gambar atau nyoba-nyoba tertentu tuh bisa. Tuh bisa bikin gambar yang beda, teks yang beda, audiens yang beda, atau apapun lah yang menurut kalian pengen cobain tuh kalian bisa aktifin A/B testing gitu. Terus kalau campaign budget ini biasanya, kadang tuh Facebook tuh bisa
mengotomatisasikan mereka menyebarkan uang kita gitu di berbagai platformnya yang menurut dia paling bagus. Jadi misalnya kan kita pasang di Facebook sama Instagram, dua-duanya gitu. Ternyata performance Facebook tuh lebih bagus. Biasanya nanti Facebook akan banyak menghabiskan budget di Facebook daripada di Instagram-nya kayak gitu-gitu. Mereka bisa ngelakuin itu secara otomatis. Nah, terus kita next nih. Nah, ya setelah kita next kan ada ad set, tadi kan campaign, terus di bawahnya campaign itu ada ad set. Nah itu biasanya aku juga tulis misalnya target audiensnya sih di depan tuh, misalnya ini untuk mahasiswa awareness tanggal 1 November 2022. Nah, ini, kita bisa pilih, nah setelah kita bikin namanya, kita bisa pilih Facebook page mana yang mau kita iklanin, gitu. Jadi kemarin aku sempat bikin sih satu, buat trial aja, namanya Hello Food gitu, kayak dia jualan makanan. Terus, nah mereka juga provide namanya Dynamic Creative. Jadi, eee, nah kalau di Dynamic Creative mereka tuh bisa menggabungkan antara image sama kata-kata tuh secara otomatis dari mereka gitu. Misalnya kita punya 5 caption dan 5 gambar, mereka akan randomly memasang-masangkan gitu, itu namanya dynamic kreatif. Tapi jarang dipakai, kenapa? Karena kadang gambar tertentu tuh nggak cocok sama kata-kata tertentu gitu. Daripada random dan hasilnya nggak relevan, biasanya kita nggak nyalain dynamic kreatif gitu. Kecuali untuk case-case tertentu atau kita emang pengen campaign yang general bisa dilakukan gitu. Terus, nah ini kita bisa set daily budgetnya. Kalau ini oke anggap aja 50.000 lah ya, terus kita mulainya kapan, terus kita bisa kayak yang tadi aku bilang, kita kan bisa set budget ya, nah ini kita set budgetnya. Terus kita bisa set juga kapan mulai dan kapan berakhir, misalnya aku mau iklannya seminggu aja sampai tanggal 7. Nah, jamnya pun juga bisa, gitu. Nah, misalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 15 deh, kita bisa set juga jamnya, gitu. Nah, setelah itu kita biasa nah ini nih nama, ketika kita bikin audience yang tadi aku bilang, kita bisa bikin berdasarkan usia nih, location kita, jenis kelamin, terus interest, behavior-nya kayak apa, bahasa juga bisa. Nah, selain itu kita juga bisa berdasarkan ini, custom audience atau look alike. Jadi custom audience tuh kayak yang aku bilang yang pernah misalnya mengunjungi website kita, coba kita klik aja deh. Nah ini. Nih, kalian bisa bikin misalnya aktivitas di aplikasi atau customer list yang tadi aku bilang tuh, kalian bisa upload database email ke Meta untuk kita targetin yang ada di list-nya tersebut. Terus bisa juga Instagram account atau Facebook, pernah berkunjung di Facebook page atau ya biasanya di situ sih, gitu. Ini karena aku nggak connect sama website apapun, jadi, aku sebenarnya nggak bisa pilih sih di sini, gitu. Nah, mungkin aku akan pilih di sini location-nya, oke kita ambil Indonesia aja, usianya tuh kita bisa edit. Misalnya aku pengen 21 sampai, 40 deh mungkin, 21 sampai 40 aja. Nah ini location sebenarnya kita bisa ganti juga, ini. Misalnya teman-teman mau lebih ke nah ini juga bisa dipilih mau yang apa nih, akhir-akhir ini ada di lokasi ini bisa dipilih banget atau orang yang traveling ke lokasi ini gitu. Terus kita bisa pilih juga location-nya di mana. Misalnya karena saya aslinya Jogja nih, mungkin saya pengen bikin di Jogja, itu juga bisa tuh. Bahkan sampai nama jalannya juga bisa, kayak gitu. Itu sih, jadi banyak banget ini yang tadi aku bilang bahwa kita bisa pilih location, tuh. Nah, setelah kita pilih location nih, kita
dan usia gitu. Kita bisa pilih juga jenis kelamin, mau cewek atau cowok. Terus kita bisa pilih nih ketertarikan kita sama apa. Misalnya orang yang tertarik sama food. Nih, oh dia suka makan fast food. Nih mungkin kalau iklan McD ya, kita bisa pilih yang suka fast food. Terus mungkin dia suka apa? Diskon, purchase discount mungkin dia kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa bisa dipilih. Jadi banyak banget opsinya juga tuh. Bahkan kita bisa mengeksklud, misalnya kita nggak mau orang-orang yang masuk di sini tuh misalnya dia fast food emang, tapi nggak mau orang yang suka diskon. Jadi kita bisa exclude orang yang suka diskon kayak gitu-gitu sih. Jadi banyak banget yang bisa dipilih. Terus kalau udah kita bisa save audience. Nah, di sini kita juga bisa lihat tuh kira-kira berapa sih daily result-nya ada di kanan. Jadi ada estimated daily result reach-nya tuh berapa kira-kira dengan audience yang aku bikin. Gitu. Jadi bisa memperkirakan tuh. Terus placement-nya mau mereka otomatis memasang di mana-mana atau kita mau manual. Kalau manual tuh kita bisa pasang di misalnya nih, jadi ada 4 platform yang kita bisa pasang audience network sama messenger. Kalau audience network itu kayak misalnya banner-banner yang ada di luar yang ada di luar aplikasi Facebook dan Instagram tapi masih punyanya Meta. Gitu. Biasanya dalam bentuk banner, kayak banner-banner yang ada di Detik gitu-gitu. Itu juga ada yang kerjasama sama Meta sehingga iklannya tuh bisa sampai luar. Nah, itu kenapa yang waktu saya cerita saya buka sesuatu nyari di aplikasi Tokopedia misalnya, habis itu saya buka sosmed keluarnya produk yang saya masukin keranjang, terus saya buka website lain, itu muncul lagi iklan itu karena kita pasang juga di audience network gitu. Nah, itu sih. Nah, ini bisa pilih juga dan bisa ngecek tampilan-tampilannya di sini. Jadi banyak banget sih, bisa in artikel, app, site, terus ya ada banyak banget macam yang bisa kita pilih secara manual kalau kita mau manual gitu. Nah, mungkin untuk ini kita coba yang otomatis aja karena cuma nyontohin. Terus kita bisa kontrol juga harga maksimal per objektifnya. Mungkin ini diambil 10.000 per 1.000 impression misalnya. Nah, terus aku next. Nah, selesai ad set. Nah, ini dia yang diatur di ad bagian ad. Tadi kan campaign, ad set, terus ads doang. Nah, di ad name ini kita bisa kasih ini tuh untuk ngatur gambar sebenarnya. Gambar dan caption gitu. Makanya kita bisa pilih nih formatnya apa, single image, carousel atau collection gitu-gitu. Terus medianya di mana aja gitu sih. Jadi ini dia kalau apa ya, kalau kita pasang iklan tuh kira-kira yang akan kita temui itu kayak gini. Emang pilihannya banyak banget, makanya perlu dipelajari apa ya, perlu dipelajari satu-satu gitu. Kira-kira ini apa aja. Tuh. Terus kita juga bisa nge-tracking beberapa hal terkait dengan iklannya. Tapi karena saya nggak masang pixel, ini kan ada add pixel code, harus memasang pixel dulu kalau mau event di website. Karena saya lagi ini cuma contoh, jadi saya belum ada pasang di mana-mana gitu. App event juga kita harus pasang SDK-nya. Itu, jadi ini bisa banyak lah yang apa ya, yang apa namanya, yang bisa teman-teman tambahin. Gitu nih nanti bisa diupload fotonya di sini. Dan ya, ini perlu dibikin berdasarkan ukuran. Contohnya feed ya bikinnya 1:1. Kalau story ya bikinnya 9:16 gitu. Jadi sesuaikan ukurannya dengan apa ya bentuk tempatnya gitu. Nah, kalau udah nanti kita tinggal publish aja iklannya. Nanti akan Facebook akan learning sebentar, jadi iklannya nggak langsung jalan cepet gitu. Nanti akan ada approval dulu dari Facebook atau Metanya. Habis approval, mereka tuh akan trial ke beberapa puluh orang pertama gitu. Nah, nanti setelah itu baru iklannya akan berjalan dengan lancar gitu. Makanya pasang iklan kalau dari saya minimal itu untuk 2 hari. Kalau 1 hari doang tuh nggak dapet gitu. Paling enak minimal seminggu. Karena Facebook kan masih learning ya dalam waktu 1 harian gitu. Nah, makanya kalau menurut saya paling efektif itu minimal seminggu pasang iklannya.
itu udah budget iklannya tuh udah mulai murah gitu harganya. Nah, kira-kira kayak gitu sih kalau mau, apa ya, kalau kita mau, pasang iklan di Meta. Nah, ini ada beberapa referensi juga. Kalau teman-teman mau kepo, akun lain tuh masang iklan kayak apa, atau kalau lagi bingung tuh kalian bisa cek ini. Nah, mungkin aku akan coba ngeliatin teman-teman Facebook Ads Library ya. Kayak apa sih bentuknya yang aku tunjukin kalau mau lihat referensi-referensi iklan gitu. Nah, ini nih. Tadi ini linknya www.facebook.com/library gitu. Nanti tampilannya akan kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa kepo ini. Ini ada yang sensitif, ada yang enggak. Ambil aja yang all ads. Terus teman-teman bisa cek, misalnya aku pengen lihat nih iklannya Gojek. Nah, itu nanti akan muncul iklan apa aja yang lagi mereka pasang gitu sih. Coba ya sebentar. Kita ulang aja dari ads library-nya, terus kita pilih nah, kita pilih ad kategorinya yang all ads. Terus kita pilih advertisernya. Ujek. Nah, ini. Kita bisa pilih nih mau Gojek Indonesia, Gojek Singapura, atau akun yang lain. Nah, mungkin karena kita di Indonesia, kita pilih Gojek Indonesia. Nah, di sana bisa kelihatan nanti iklan apa aja yang dipasang atas nama Gojek Indonesia. Ternyata mereka tuh pada saat ini nih memasang 36 iklan. Iklannya soal apa aja? Nah, ini kita bisa lihat. Ternyata soal apa nih? Anak Sultan. Ini mungkin levelingnya Gojek kali ya, gitu kan. Terus bayangkan soal anak sultan, terus pasangnya di mana aja tuh kita bisa lihat nih di platformnya apa, ada Facebook, ada Instagram. Terus nah ini kayaknya materi mereka kebanyakan soal anak sultan, kayaknya mereka lagi campaign itu. Nah, ini ada juga kode promo nih, teman-teman kalau cari kode promo tertentu tapi bingung di mana, bisa lihat dari sini juga nih. Ini contohnya Gokar Hemat gitu. Oh, ternyata mereka lagi ada kode promo itu, atau mereka ada promo apa nih? Promo diskon untuk pergi sekolah atau ngampus gitu, ada paketnya kayak gitu. Atau ini nonton bioskop, mereka lagi pasang iklan soal itu gitu. Itu bisa dilihat nih iklannya tuh kayak apa sih materinya, kita juga bisa lihat tuh gambar-gambarnya. Ini bisa jadi inspirasi kalau teman-teman mau bikin iklan. Gitu sih nih. Atau ternyata oh ya ini ada video-video itu juga bisa kalian play di sini. Gitu. Ini ada iklan yang bentuknya meme-meme kartun gitu. Oh, seru ya, menarik gitu. Atau ini iklan yang yang ngikutin tren gitu. Ini di Desember 2021 mereka ngiklan apa tuh. Ini bisa dilihat semua sama teman-teman. Jadi bisa jadi inspirasi lah kalau kita mau bikin iklan atau kalau kita mau kepoin itu kompetitor kita, itu bisa dari sini juga, dari AdFiber. Itu sih. Nah, selanjutnya aku mau jelasin sedikit soal TikTok, tapi mungkin sebelumnya dari teman-teman ada pertanyaan kah soal masang iklan tadi? Atau agak cepet banget ya aku ya? Tapi mungkin nanti bisa dipraktekin langsung sih, karena emang kalau digital marketing menurut saya kalau teori doang kayak di kelas gini nih agak susah gitu untuk membayangkan. Jadi sebaiknya
cara untuk belajarnya. Nah, mungkin lanjut ke TikTok. Buat teman-teman yang suka scroll TikTok, TikTok itu juga ada iklannya gitu. Iklannya ada di mana aja. Aku cuma mau nunjukin di mana aja karena aku tuh nggak punya dashboard TikTok personal. Jadi dashboard TikTok aku tuh punya kantor yang confidential, tapi sebenarnya mirip kayak masang di Facebook tadi, tapi materinya hanya video. Kalau di Facebook kan tadi materinya ada gambar juga ya. Kalau TikTok hanya video aja tuh. Jadi bedanya di situ. Nah, mungkin teman-teman kalau scrolling TikTok sering lihat namanya hashtag challenge. Nah, sebenarnya hashtag challenge ini adalah bagian dari iklannya TikTok, gitu. Jadi ini, sekalinya kita bayar si hashtag challenge ini, kita tuh bisa dapat berbagai tempat di iklannya. Misalnya yang waktu kita pertama kali buka, nah itu namanya, top view ads, itu kita dapat itu. Terus kita dapat di ketika kita nge-search atau explore, discover, kita dapat lagi gambarnya. Terus kita dapat juga hashtag yang diiklanin di atas gitu. Terus, kita bisa lihat pesertanya berapa. Nah, mungkin nih sebagai info aja buat teman-teman gitu. Kalau suatu kali pengen bikin activation di, TikTok. Jadi sebenarnya teman-teman itu kalau bikin challenge di TikTok, kalau tidak membayar sama TikTok itu akan di-mute, akan di-take down. Jadi mereka, karena mereka dapat duit dari situ gitu. Contohnya, saya mau bikin giveaway, terus aku pakai hashtag nih, apa ya namanya, low kompetisi, eee, kompetisi dance TikTok misalnya kayak gitu. Itu akan di-take down sama bukan di-take down sih, mereka nggak akan sampai take down, tapi mereka akan membatasi reach-nya. Gitu, itu karena mereka tuh berharap kita, membayar untuk, campaign yang kayak gitu. Nah, untuk hashtag challenge ini, mereka punya 2 tipe, yang pertama hashtag challenge yang udah cuma, ya udah challenge aja terus pakai hashtag, atau yang pakai filter-filter, dan filter-filter itu dibikinin sama TikTok-nya. Jadi timnya TikTok tuh mereka punya tim kreatif yang akan bantu teman-teman bikinin filter-filter yang lucu-lucu, misalnya tangkap kanan kiri itu dibikinin. Dan kita harus booking 2 bulan sebelumnya ke tim TikTok-nya, gitu. Kalau mau cari koneksi sama orang TikTok gitu, misalnya suatu saat disuruh sama kerja atau magang diminta sama atasan bikin TikTok challenge atau hashtag challenge gini, cara cari koneksi orang TikTok gimana? Cari di LinkedIn, teman-teman. Dulu aku juga gitu caranya, gitu. Jadi cari di LinkedIn, terus cari, account manager TikTok atau business development TikTok, nah itu dihubungin aja, nanti akan dibantu sama mereka, gitu. Nah, ini hashtag challenge, terus yang kedua itu ada top view ads sama invite ads. Kalau top view ads itu yang muncul pertama kali waktu kita buka TikTok, itu biasanya ada iklan yang nanti akan ada skip-nya di kanan, di samping kanan itu, kanan atas, nah itu namanya top view ads. Kalau itu belinya per hari, gitu. Jadi kita beli seharian atau, pokoknya belinya tuh per day gitulah. Kalau yang invite ads, itu kita belinya berdasarkan performance-nya. Misalnya kita mau beli 1.000 impression, atau beli 100 klik, atau beli, apa ya, 50 landing page views, kayak gitu-gitu. Gitu sih, dan harganya nanti juga fluktuatif, modelnya auction juga, kayak si Facebook. Nanti dia akan muncul ketika kita lagi scrolling-scrolling, terus di tengah-tengah ada ads, itu namanya invite ads. Kalau yang hari ini aku temui jam 7:30 tadi, itu yang aku temui itu iklannya Blue BCA. Dia pakai yang invite. Jadi waktu saya scrolling-scrolling tuh, oh muncul si Blue by BCA ini, gitu. Nah, apa yang membuat iklan kita itu berhasil gitu. Jadi iklan kita itu akan berhasil kalau iklannya itu sesuai sama tujuan yang kita harapkan. Ada beberapa matriks yang menunjukkan keberhasilan iklan kita. Yang pertama itu objektif. Objektif itu tujuannya kita beriklan. Yang tadi bisa dilihat ada 6 atau ada 7 poin. Nah, itu tujuannya. Bisa impression, bisa reach, bisa klik, bisa landing page views, dan juga sebagainya gitu. Ada banyak kan, tadi ada 6 kalau nggak salah. Terus kita juga bisa lihat dari cost per action-nya. Cost per action tuh harga yang dibayarkan per objektif iklan. Misalnya kita beli klik gitu. Nah, adanya tuh cost per klik. Karena kita hanya membayar kalau orang itu ngeklik. Kalau orang yang nggak ngeklik, kita nggak bayar. Kalau di sosial media kayak gitu enaknya. Atau cost per mile, CPM namanya.
Kalau impression itu satuannya CPM, harga per 1.000 impression, gitu sih. Nah, cost ini semakin murah itu semakin bagus biasanya. Artinya, semakin efektif dan orang semakin tertarik untuk melakukan action berdasarkan iklan yang kita pasang, gitu. Terus ada juga click through rate atau CTR. Nah, CTR itu menunjukkan performance iklan yang menunjukkan efektivitas iklan, tapi basicnya menunjukkan dari berbagai orang yang melihat iklan kita. Itu namanya CTR. Kalau view through rate itu menunjukkan efektivitas iklan video, dihitungnya dari jumlah view dibagi dengan impression. Nah, kenapa ini juga perlu gitu, karena kita juga pengen lihat orang itu suka nggak sih sama iklan video kita, mereka tertarik atau enggak. Jangan-jangan baru lihat langsung di-close gitu, jadi kita kehilangan views gitu sih. Terus yang terakhir ada engagement rate, itu performance iklan yang menunjukkan iklan engagement sih biasanya. Jadi ngitungnya itu dari jumlah like, save, komen, dan share, atau view juga bisa dihitung dibagi dengan impression. Nah, semakin besar nilai CTR, VTR, sama engagement rate itu semakin bagus. Tapi semakin kecil cost per action itu semakin bagus. Gitu sih. Kalau objektif itu semakin sesuai dengan objektifnya, semakin besar yang dicapai dari objektifnya itu semakin bagus gitu. Jadi cuma cost per action aja yang semakin kecil semakin bagus gitu sih. Gitu. Ibaratnya adalah misalnya kita beli iklan 100.000. Kalau iklan A nih cost per kliknya 100. Jadi dengan uang 100.000 kita bisa dapat 1.000 klik. Tapi ternyata iklan satunya itu cost per kliknya 200 gitu. Jadi kita cuma dapat 500 klik, makin bagus. Gitu. Nah, kayaknya udah sih. Aku habis ini mau ngajak teman-teman main game gitu. Jadi mungkin mulai dipersiapkan diri lagi karena kita akan masuk ke materi yang tentang influencer. Tapi sebelumnya, mungkin kalau ada teman-teman yang belum jelas atau ingin bertanya, dari teman-teman ada yang mau bertanya kah? Atau aku lanjut aja nih? Saya mau bertanya nih, Mbak. Oke, silakan. Terakhir dicari, tahu bagaimana? Oke, oke. Menarik sih. Terima kasih Mbak Destria untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah gimana kalau kita mencari lebih banyak barangnya tuh banyak gitu. Bener sih, saya juga kalau cari barang di e-commerce atau di apa kan biasanya nggak cuma satu atau dua ya, biasanya kita carinya banyak. Nah, yang pertama adalah eh, faktor pertama adalah apakah orang itu ngiklan atau enggak di Facebook gitu sih. Jadi kalau misalnya kita cari 5 barang, ternyata cuma 2 orang aja yang memasang iklan untuk Facebook sama Meta, keduanya akan muncul Mbak Destria kebanyakan gitu. Terutama kalau barangnya beda jauh. Contohnya satunya cari sepatu, satunya cari kerudung gitu misalnya. Nah, itu keduanya akan muncul di kemungkinan besar akan muncul nih di di feed-nya Mbak Destria, di sosial media yang Mbak Destria itu kemungkinan besar akan muncul. Tapi balik lagi, soal gimana cara mereka set up iklannya tuh Mbak Destria. Contohnya apakah mereka ngiklan untuk orang yang visit website mereka, atau mereka ngiklan untuk orang yang datang ke e-commerce mereka, atau mereka ngiklan cuma untuk orang-orang yang nge-follow mereka aja kayak gitu. Jadi itu banyak banget variabelnya, tapi kalau misalnya dalam kondisi yang sama nih, mereka sama-sama ngiklan, audiensnya sama, cara ngiklannya sama, itu kemungkinan besar akan muncul dua-duanya. Karena kemarin habis saya cari Uniqlo, terus lihat
perhiasan, kedua-duanya itu masih muncul terus gitu. Bahkan yang tadi si My Skill itu udah sekitar semingguan, itu masih muncul terus sampai sekarang. Gitu sih Mbak Destria. Jadi iklannya bisa macem-macem memang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum saya gantian nanya nih. Mungkin satu lagi nih Mbak. Oh, boleh. Tadi kan kayak yang Mbak bilang itu, Meta kan melihat lokasi kita, penelusuran kita, keranjang marketplace. Berarti kan itu termasuk mengusik privasi penelusuran lokasi dan semacamnya, walaupun itu termasuk menampilkan iklan pada sosial media kita. Kira-kira ada nggak tuh Mbak? Oh, oke. Nah, gini, itu menarik banget sih Mbak Destria. Sebenarnya gimana caranya supaya Meta nggak bisa ngedetek kita gitu kan. Yang pertama adalah kalau Mbak Destria membuka website Destria, yang kita bisa yes atau atur cookie-nya, itu ada pilihannya gitu. Nah, kalau nggak mau kalau nggak mau di-record di website tersebut, jangan terima jangan di-accept cookie-nya sih. Tapi biasanya konsekuensinya kalau kita nggak mau accept cookie-nya, kita nggak bisa visit website-nya. Jadi kebanyakan website tuh tampilannya udah mulai memaksa kita untuk bisa ke-track. Itu kalau di website. Kalau di aplikasi, biasanya ketika kita login atau register di aplikasi, sebelum kita melakukan, menyetujui registrasi gitu Mbak Destria, itu biasanya ada privacy policy atau terms and condition. Nah, itu bisa Mbak Destria baca tuh, di situ poinnya ada nggak sih soal, penyebaran data pelacakan data pribadi, biasanya di situ ada. Karena kita jarang baca tuh email atau apa, nggak ada yang baca terms condition gitu. Ya udah kita biasanya oke-oke aja, nah biasanya itu tertuang di situ, makanya dianggap kita setuju. Jadi mereka platform itu tidak bisa disalahkan atau tidak bisa tidak bisa di dituntut untuk penyebaran data pribadi atau sejenisnya, karena kita menyetujui terms and condition gitu. Hal sama juga ketika kita register di Tokopedia atau Shopee, itu pasti di terms and condition-nya tuh ada poin yang menyatakan soal informasi itu gitu. Cuma karena kita tidak pernah membaca, jadi ya udah kita dianggap kita setuju-setuju aja, jadi di situ sih sebenarnya poinnya gitu. Tapi kalau di website bisa dengan cara jangan approve cookie-nya. Itu sih, dan sekarang kayaknya mayoritas website itu diharuskan punya cookie gitu deh. Jadi kayak ada pop-up, nanti tulisannya tuh apakah kamu mau approve cookie-nya gitu. Bentar, coba deh aku cek ya. Cookie itu kayak gini nih. Aku bisa munculin nggak ya? Aku coba cari deh website yang ada cookie-nya. Aku coba satu dulu kalau berhasil nih. Tampilannya mungkin belum stop share dulu Kak Audi. Iya? Tampilannya masih yang presentasi PowerPoint. Jelas kok Mbak. Oh, oke. Wah, saya udah pernah terima cookie di website ini nih berarti. Apa ya? Di website yang aku handle nih ada semuanya soalnya. Nanti dia biasanya muncul pop-up-nya gitu, menunjukkan apakah kamu approve cookie-nya atau enggak. Wah, nggak ada sih. Tapi biasanya tuh muncul di sini kayak pop-up di depan websitenya gitu. Dia menuliskan apakah kamu approve cookie-nya atau enggak gitu. Itu biasanya akan menunjukkan itu caranya menghindari di tracking. Kalau kita nggak approve, kita nggak akan diambil datanya. Gitu. Itu Mbak Desti ya. Ada yang ditanyakan lagi kah? Ya, untuk saya.
Nah, untuk Oke, terima teman-teman, kasih. ya, nah untuk teman-teman apabila ada yang mau bertanya, bisa langsung aja di kolom komentar ya, di kolom obrolan maksud saya, bisa langsung aja di situ atau bisa raise hand. Atau mungkin kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman lagi nih, Mbak Desri, aku izin lanjut aja ya. Aku ada pertanyaan nih malahan buat teman-teman nih. Oke, nah aku mau ngajak teman-teman main. Ini kayak ada 3 soal kalau nggak salah. Aku mau ngajak teman-teman main tebak gambar nih. Nah, ini kira-kira tahu nggak teman-teman apa? Jadi tebak gambar ini semuanya berkaitan dengan akun sosial media. Ya, teman-teman yang bisa nebak nggak nih apa? Oke, ini ada jawaban dari Mbak siapa nih yang tahilalat tadi? Ya, benar banget sih, ini jawabannya adalah tahilalat. Ini teman-teman pada ngikutin nggak sih atau aku terlalu tua ya untuk ngikutin tahilalat? Nah, selanjutnya ini agak ini sih, aku kurang tahu ini relevan nggak sama umurnya teman-teman, tapi mungkin kita coba ya tebak gambar yang kedua. Ada yang tahu nggak nih? Apa nih? Ada yang tahu nggak? Oh, ada yang nebaknya halodoc nih, Mbak Kristina. Ada yang lain, ada yang lain? Ayo coba dong diingat-ingat lagi nih. Kira-kira akun apa nih yang kayak gini? Nah, mungkin aku langsung kasih tahu jawabannya aja ya. Jadi, oh ini Mbak Karene nih. Ada tahu nggak nih kira-kira apa jawabannya nih? Nah, jadi siapa itu Pak Bobi, Mbak Karene? Oke, jawabannya sebenarnya ini adalah akun Bapak-Bapak ID gitu. Jadi dia akun yang membahas soal kehidupan bapak-bapak, mungkin agak nggak relate ya sama teman-teman, tapi dia sempat terkenal sih karena kasus apa ya dulu itu, kayak ada kasus yang bikin akun ini tuh up lagi yang melibatkan salah satu CEO-nya si Bapak-Bapak ID gitu. Jadi ini adalah akun Bapak-Bapak ID, teman-teman. Nah, ini nih yang terakhir nih. Harusnya pada bisa jawab sih kalau yang ini. Coba deh. Nah, ini levelnya udah mulai level susah nih tebak gambarnya. Ada yang tahukah ini siapa? Ada yang tahu nggak nih kira-kira siapa ya?
Wih, udah banyak nih yang jawab ya. Kalau Anya Geraldine pada itu ya, pada cepet ya, teman-teman. Bener loh ini Anya Geraldine. Nah ini dia, bener. Namanya Anya Geraldine. Padahal saya kira itu udah level tersulit dari tebak gambar. Teman-teman cepet loh. Oke, itu yang bawah juga, mohon maaf kanan bawah saya sensor hitam-hitam. Teman-teman pasti tahu lah kira-kira Anya Geraldine seperti apa gitu. Jadi mohon maklum di pojok kanannya. Oke. Nah, karena ini isinya apa ya? Tadi kan kita udah main tebak-tebakan nih. Di sisa waktu ini ya, aku mau ngobrol dikit soal pemilihan influencer yang sebenarnya kemarin tuh udah sempet kita discuss dikit-dikit gitu. Nah, influencer itu sebenarnya ya strateginya itu kombinasi dari influencernya sama strategi yang tepat. Nah, untuk influencer itu seperti apa sih yang biasanya kita lihat gitu dari influencer? Biasanya kita lihat followers atau subscribers, terus kita lihat engagement rate kayak yang kemarin kita diskusin yang dilihat dari Social Blade. Terus kita lihat personal brandingnya gimana, dia tuh sebagai apa? Kayak Vina Mulyana gitu. Mungkin teman-teman pada nontonin Vina Mulyana nggak sih? Dia kan HR content creator ya yang banyak di follow sama fresh grade atau sejenisnya gitu karena sering ngasih tips karir atau tips magang gitu. Nah, dia kan mempersonal brandingkan dirinya sebagai seorang HR gitu. Jadi HR influencer gitulah, career coach atau HR influencer gitu. Nah, itu kita bisa lihat juga personal brandingnya dia itu sebagai apa. Terus kira-kira apa yang suka mereka bicarakan itu juga kita jadikan pertimbangan. Contohnya Vina Mulyana nih sukanya ngomongin soal CV, cara interview. Nah, itu berarti relate sama dia gitu. Kalau misalnya kita mau melakukan endorse atau melakukan apa itu yang relate gitu sama apa yang mereka omongkan. Terus kita harus cek juga reputasinya positif atau negatif gitu. Kayak Anya Geraldine nih, dulu kan sempat negatif ya, tapi sekarang kan positif banget tuh. Karena dia main film, main series, main macem-macem gitu. Nah, itu kita harus pertimbangkan juga reputasi dia tuh positif atau negatif. Terus kita juga bisa riset dari kampanye sebelumnya sama kita pertimbangkan juga biayanya karena beberapa influencer tuh harganya cukup fantastis sih teman-teman satu postnya gitu dan kita sesuaiin juga sama budget kita gitu. Nah, selain dari poin-poin tersebut, rumus influencer tuh juga harus dibarengin sama strategi yang tepat. Contohnya kita bisa lihat nih, influencer itu tuh barang atau jasa yang tepat untuk dijual tuh apa ya? Terus dia tuh cocoknya soft selling atau hard selling. Terus aktivitas apa yang cocok sama dia? Apakah video reels, video TikTok, atau kita giveaway di akunnya dia atau kode promo. Sama kita tuh harus ngasih brief yang clear. Kayak misalnya kalau dulu waktu di Pegadaian, itu yang krusial tuh penyebutan nama Pegadaian Pegadaian gitu. Nah, itu harus di-brief tuh influencernya bahwa nyebutnya Pegadaian ya, Mbak, Mas, bukan Penggadaian gitu. Terus kita juga harus tahu call to action-nya kemana. Call to action itu adalah ajakannya tuh apa gitu. Kita mau minta dia nabung atau minta dia ngajak teman-temannya beli atau ngajak download aplikasi atau sejenisnya itu bisa apa ya bisa banyak hal lah yang bisa dilakukan gitu. Tapi itu harus clear kira-kira mau seperti apa. Contohnya nih, Vina Mulyana kan HR influencer ya. Terus kita kasih produknya itu apa namanya? Produknya itu sepatu lari misalnya. Nah, sebenarnya itu bisa relevan, bisa enggak, tergantung bikin kontennya gitu. Tapi mungkin bisa jadi nggak relevan kalau dia bikinnya hard sell, kayak misalnya pakai sepatu lari ini buat kalian biar lebih sehat gitu. Itu akan tidak relevan. Tapi itu akan relevan kalau Vina Mulyana bikin kontennya misalnya a day in my life, terus salah satunya adalah olahraga untuk menjaga kebugaran, atau dia juga bisa bikin tips-tips
olahraga buat para fresh grad biar bisa lolos tahap MCU, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan jadi relevan ya. Nah, itu tuh yang perlu kita pikirin, barang atau jasanya itu tepat nggak buat mereka. Kalau misalnya tepat atau bisa nyerempet-nyerempet tuh cocoknya hard selling atau soft selling. Terus aktivitasnya yang cocok apa nih? Bisa jadi Vina Mulyana tuh kita kasih running shoe gitu, sepatu lari, terus kita ajak Mbak Vina sekalian aja giveaway sepatunya gitu. Barangkali bisa meningkatkan engagement misalnya kayak gitu. Atau kalau dia di endorse-nya sama e-commerce, dia bisa dikasih kode promo kayak gitu-gitu. Terus ajakannya tuh apa? Ajakan untuk membelikah, ajakan untuk mendaftar, ajakan untuk ngapain gitu. Itu harus clear dan itu harus match gitu antara influencer sama strategi kita. Supaya kita itu bisa mengukur, membandingkan di awal, terus nanti di akhir tuh kita mengukur keberhasilannya. Kira-kira campaign kita itu sukses enggak, lebih bagus daripada campaign-campaign dia sebelumnya atau enggak, kayak gitu-gitu sih. Nah, abis ini sih aku sebenarnya mau ngajak teman-teman ini, bikin perbandingan influencer. Kalau misalnya teman-teman mau, apa ya, mau bikin kampanye gitu. Nah, perbandingan influencer-nya tuh kayak apa? Nah, ini seperti biasanya kita tuh akan lihat dari Social Blade. Dan mungkin nanti kita akan pakainya di Instagram. Tuh. Nah, teman-teman ada nggak sih kira-kira influencer siapa yang mau kita bandingin gitu? Oke, oh Jerome Paul coba ya. Nah, ini Fujian. Fujian Fujian ya namanya kalau nggak salah. Fujian, terus Prilly, Ratu Konsina, terus ada